Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memang Allah berdaulat dalam hidupmu, maka sebenarnya engkau akan menjalani hidupmu dengan penuh sukacita. Mengapa engkau akan bersyukur bahwa apa yang engkau jalani saat ini atau apa yang kau nikmati sampai saat ini itu terjadi oleh karena kemurahan hati Allah. Saudara, kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa ada kontrol Allah. Semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah. Allah adalah pribadi yang campur tangan dalam sejarah hidupmu. Engkau bisa berkata kepada Allah, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, semuanya terjadi seizin Allah. Kasih karunia Allah lah yang membuat kita ada sampai hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kan mengetahui bahwa Allah kita itu adalah Allah pencipta. Kita tahu langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Kita tahu alam semesta diciptakan oleh Allah. Kita lihat di sini pemandangan yang baik. Kita lihat betapa indahnya lingkungan. Saya mungkin memberitahu sekitar saya, ini semua adalah ciptaan Allah. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Kan ada pertanyaan seperti ini. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, misalnya kita katakan ayam itu muncul dari mana? Mana yang lebih dulu? Telur ayam atau ayam? Dalam penciptaan ya ayam yang lebih dulu, baru telur menjadi ayam. Nah, kita tahu juga Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, ini sebenarnya banyak orang yang berkata sebelum Adam ada manusia lain. Saya tidak percaya itu. Allah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa Adam adalah manusia yang pertama. Jadi tidak ada manusia lain yang di luar Adam dan Hawa. Adam adalah nenek moyang dari semua manusia yang pernah ada. Lalu ada orang juga yang berkata langit dan bumi ini sudah jutaan tahun. Saudara, orang Israel punya kalender itu baru 5, 7, 80. Belum sampai 6.000 tahun, saudara. Bumi ini belum sampai 6.000 tahun. Nanti dalam kesempatan-kesempatan lain saya akan membahas hal seperti itu. Jadi patokannya adalah firman Tuhan tentu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang bertanya, kalau semuanya diciptakan oleh Allah, lalu Allah sendiri siapa yang ciptakan? Nah, saudara, pertanyaan ini sebenarnya akan berhenti sampai di situ. Kita tidak bisa berandai-andai atau mempunyai jawaban siapa yang menciptakan Allah. Kita juga tidak tahu bagaimana Allah tercipta. Allah itu kekal, Dia memang sudah ada. Karena Allah itu adalah pencipta. Dia bukan ciptaan. Jadi konsep Allah ini harusnya berhenti sampai di situ tadi. Berhenti sampai di pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah ada dengan sendirinya. Konsep Allah bukan konsep yang diinvented. Karena banyak orang bilang kita menyembah Allah karena Allah itu hanya ada di dalam pikiran kita. Nah, saudara, ada dua hal yang ingin saya bilang. Orang ateis tidak percaya kepada Allah. Ada juga yang namanya agnostik. Orang agnostik percaya kepada Allah, tapi
Bagi mereka Allah itu sulit dipahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita mengenal Allah yang hidup. Dari mana kita mengenal Allah yang hidup? Kita mengenal Allah yang hidup karena Allah menyatakan diri di dalam Alkitab. Ya. Saya sudah masuk di dalam konsep yang namanya teologi. Teologi itu apa? Teologi itu dari kata theos dan logos. Memang artinya ilmu untuk memahami Allah. Tetapi saya mau katakan Allah tidak bisa dipahami. Tidak ada ilmu yang bisa memahami Allah. Alkitab menyatakan keberadaan Allah. Alkitab tidak membuktikan apakah Allah ada atau tidak. Alkitab hanya menyatakan keberadaan Allah dan menjelaskan siapa itu Allah kepada kita. Jadi tidak ada argumentasi-argumentasi yang membuktikan bahwa Allah itu ada atau tidak. Tidak, Alkitab menyatakan kepada kita. Jadi kalau kita berteologi, saya mau katakan pertama dasarnya adalah kita percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah mewahyukan dirinya di dalam firman-Nya. Itulah artinya teologi. Jadi berteologi itu bukan hal yang berat-berat, tapi berteologi itu kalau engkau percaya bahwa Allah itu ada, kalau engkau percaya bahwa Allah menyatakan diri di dalam firman-Nya, maka itulah teologi. Kalau saya berbicara tentang Allah, saya menyampaikan pengajaran tentang Allah dan firman-Nya, maka saya sedang berteologi. Jadi saudara, dalam konteks ini saya sedang membedakan bahwa Allah itu pencipta dan kita itu ciptaan. Jadi jauh sekali perbedaannya. Mengapa saya mengajar ini? Saya ingin menyatakan bahwa engkau tidak boleh menggunakan Allah sebagai pembantumu. Engkau tidak boleh menyuruh Allah sebagai Allah yang bisa engkau suruh-suruh. Engkau tidak boleh memperalat Allah di dalam kehidupanmu. Maka saya tidak setuju dengan pengajaran itu, word of faith itu. Perkatakan iman. Banyak orang mengajar seperti itu. Perkatakan, maka terjadi. Perkatakan, maka terjadi. Engkau beriman, maka terjadi. Saudara, tidak ada seperti itu. Kalau Allah mau, maka terjadi. Karena Allah mempunyai kedaulatan tersendiri. Allah adalah Allah yang berdaulat. Saudara, coba kita lihat dalam 1 Tawarik 13 ayat 7 sampai 10. Ada satu peristiwa di sini. Firman Tuhan katakan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Dan Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa ini terjadi, Daud menjadi marah kepada Tuhan. Daud berpikir, mengapa Tuhan harus membunuh Usa? Bukankah Usa justru sedang membantu Tuhan? Kelihatannya saudara, ya kan? Kalau Usa tidak memegang, tidak menahan tabut Allah itu, sesuai dengan keterangan firman Tuhan yang kita baca, mungkin tabut Allah itu akan jatuh dan kekudusan Allah akan dianggap remeh oleh orang. Karena lambang kehadiran Allah ada di dalam bait Allah, ada di dalam tabut Allah. Pada waktu itu orang memang mempercayai bahwa Allah hadir di dalam tabut Allah. Tabut Allah itu bukan Allah, tapi melambangkan kehadiran Allah. Nah, 1 Tawarik 13 ayat 11 menjelaskan, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Sedemikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Kita mungkin setuju, mengapa Tuhan harus membunuh Usa? Kelihatan Usa melakukan pelayanan yang baik, menahan supaya tabut Allah tidak jatuh. Saudara, Allah tidak perlu dibantu. Allah tidak membutuhkan bantuanmu. Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah tidak membutuhkan
kerjasama dari manusia untuk melakukan kehendak Allah. Tidak ada joint venture, tidak ada partnership di dalam kehendak Allah. Allah selalu melakukan kedaulatan di dalam hidupmu, hidupku. Jadi ini adalah kasih karunia yang Allah nyatakan kepada kita saja. Kalau Allah bekerja sesuatu, maka Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa satu-satunya kitab yang diwahyukan oleh Allah adalah Alkitab. Makanya tadi saya bilang, engkau kalau mau berteologi harus percaya bahwa Allah ada. Engkau harus percaya Allah menyatakan diri di dalam firman-Nya. Firman-Nya di mana? Cuma di dalam Alkitab. Cuma di dalam 66 kitab itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, agama yang kita percayai, agama Kristen, adalah agama yang disebut a religion of grace. Agama yang menyatakan anugerah Allah. Oleh karena Allah menyatakan anugerah kepada kehidupan kita, maka anugerah Allah itu akan terjadi di dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Coba saya bacakan lagi Mazmur 139, 15-16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijatuhkan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya itu tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengenal hidup kita. Percayalah apa yang saya katakan. Saya mau nyatakan hari ini sekali lagi, bahwa Allah tahu engkau, Allah mengenal engkau, Allah mengenal apa yang engkau doakan. Allah mendengar doa-doamu. Allah sudah tahu pergumulan hidupmu. Allah mempunyai kehendak atas hidupmu. Dengarkan firman Tuhan ini, 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, itu karena anugerah Allah, bukan karena engkau merespon kepada Allah. Sekali lagi saya mau katakan, ada dua teori yang berkembang, yaitu dari Calvin dan ada yang dari Arminian. Saya sudah mengatakan teori dari Calvin itu berkembang dari Agustinus of Hippo, lalu kemudian diteruskan oleh Martin Luther, kemudian diteruskan oleh John Calvin, dan pengajaran ini menjadi pengajaran reformasi, bahwa sola gratia, kasih karunia Allah semata-mata, itu yang Alkitabiah, itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa membantu Allah, kita tidak bisa menolong Allah. Ingat kasus Usa tadi. Usa berusaha membantu Allah, tapi Allah tidak setuju dengan Usa. Dia memegang tabut Allah. Engkau tidak bisa katakan engkau melakukan sesuatu, engkau melayani Tuhan dengan hebat, engkau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tidak, saudara. Kita melayani Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan oleh karena anugerahnya. Tadi dikatakan terpilih oleh karena rencana Allah Bapa, menerima percikan darahnya supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Karena Allah yang mengerjakannya, bukan seperti kata Arminian, bahwa kita berusaha supaya kita bisa merespon kepada Allah. Tidak, saudara. Kita tidak bisa merespon kepada Allah. Allah sendiri yang melakukannya di dalam hidup kita. Agama kita adalah agama yang berdasarkan kasih karunia Allah. Biarlah kita hidup berdasarkan kasih karunia Allah dan percaya bahwa karena kasih karunia Allah, maka kita akan dituntun untuk menemukan seluruh kebenaran Allah. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.